Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Sumiyatina STMT IPM selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Eri Aswansyah STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Selamat Widodo MT IPM selaku dosen penguji utama. Yang terhormat Bapak Dr. Said STMT selaku dosen penguji kedua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Simpang 4 Bersinyal pada Persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang menggunakan software VISIM. Pembahasan terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Jumlah penduduk di Kota Singkawang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 240.327 jiwa penduduk, sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan jumlah kendaraan juga akan bertambah setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan juga akan mengakibatkan berbagai masalah, salah satunya kemacetan di persimpangan jalan. Pada penelitian ini akan dilakukan pada persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso dengan simpang 4 Bersinyal. Tata guna lahan pada persimpangan ini merupakan daerah komersial, kesehatan, dan pendidikan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja lalu lintas simpang 4 Bersinyal pada persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang saat ini di tahun 2023. Kedua, bagaimana kinerja lalu lintas simpang 4 Bersinyal pada persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan pada tahun 2028 dan 2033 atau 5 dan 10 tahun yang akan datang. Yang ketiga, apa alternatif penanganan terbaik berdasarkan hasil dari berbagai alternatif penanganan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui kinerja lalu lintas simpang 4 Bersinyal, Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang pada saat ini, tahun 2023. Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja lalu lintas simpang 4 Bersinyal, Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan pada 5 dan 10 tahun yang akan datang, tahun 2028 dan 2033. Ketiga, untuk memperoleh alternatif penanganan terbaik berdasarkan hasil dari berbagai alternatif penanganan. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, evaluasi kinerja simpang 4 Bersinyal hanya akan dilakukan pada persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang. Yang kedua, peninjauan kapasitas dan tingkat kinerja lalu lintas simpang 4 Bersinyal dihitung dari tahun 2023 sampai 2028 atau dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian dari tahun 2023 sampai tahun 2033 atau dalam jangka waktu 10 tahun. Pada perhitungan analisis dan perencanaan metode yang akan digunakan yaitu Manual Kapasitas Jalan Indonesia MKJI 1997 dan software VISIM. Yang ketiga, perencanaan ini tidak membahas dari segi konstruksi maupun dari segi analisis biaya. Kemudian manfaat penelitian. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mengelola simpang 4 Bersinyal, Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yos Sudarso, Kota Singkawang. Lalu ada sistematika penulisan. Bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat pengumpulan dan pengolahan data, bab kelima analisa dan pembahasan, bab keenam penutup. Bab kedua tinjauan pustaka. Persimpangan didefinisikan sebagai tempat atau daerah umum di mana dua jalan atau lebih yang bergabung, termasuk fasilitas tepi jalan sebagai pergerakan lalu lintas di dalamnya. Kemudian ada tipe-tipe simpang. Persimpangan sebidang terdiri dari persimpangan tidak bersinyal dan persimpangan bersinyal. Lalu ada persimpangan tidak sebidang. Kemudian ada kinerja simpang tak bersinyal. Analisa data mengacu pada MKJI 1997. Yang pertama, kapasitas, yang kedua derajat kejenuhan, yang ketiga tundaan, yang keempat peluang antrian. Kemudian ada kinerja simpang bersinyal. Analisa data mengacu juga pada MKJI 1997. Yang pertama, menghitung arus lalu lintas. Persamaannya, Q sama dengan QLV ditambah QHV dikali IMP HV ditambah QMC dikali IMP MC. Kemudian ada tabel ringkasan variabel masukan model kapasitas. Yang kedua, menghitung arus jenuh dasar. Persamaannya S0 sama dengan 600 dikali WE SMP per jam hijau. Yang ketiga, menghitung rasio arus atau rasio arus jenuh.
persamaannya FR sama dengan Q per S. Yang keempat, menghitung waktu siklus dan waktu hijau. Waktu hijau persamaannya GI sama dengan CUA dikurang LTI dikali PRI. Kemudian ada waktu siklus, persamaannya C sama dengan sigma K ditambah LTI. Lalu ada tabel waktu siklus layak. Kemudian menghitung kapasitas, persamaannya C sama dengan S dikali G per C. Yang keenam, menghitung derajat kejenuhan, persamaannya DS sama dengan Q per C. Yang ketujuh, menghitung perilaku lalu lintas. Panjang antrian dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. QL sama dengan NQ max dikali 20 per W masuk. Lalu ada angka henti, persamaannya NS sama dengan 0,9 dikali NQ per Q kali C kali 3600. Kemudian yang ke-8, menghitung tundaan lalu lintas. DT sama dengan A kali C ditambah NQ1 dikali 3600 per C. Lalu ada tundaan geometri. Persamaannya DGJ sama dengan 1 dikurang PSP dikali PT dikali 6 ditambah PSP dikali 4. Kemudian ada tabel tingkat pelayanan simpang 4 sinyal. Kemudian ada PTV Super Visim. Menurut PTV AG 2011, Visim adalah perangkat lunak multimodal lalu lintas aliran mikroskopis simulasi yang dapat menganalisis operasi kendaraan pribadi dan angkutan umum dengan permasalahan seperti konfigurasi jalur, komposisi kendaraan, sinyal lalu lintas, dan lain-lain. Berikut gambar tampilan utama software Visim 2023. Kemudian ada penelitian terdahulu, lalu ada parameter Visim, terdiri dari vehicle input, 2 dimensi atau 3 dimensi model, vehicle composition, desired speed distribution 19, vehicle type, class, and kategori, driving behavior, dan signal control. Kemudian ada parameter output Visim, terdiri dari panjang antrian, tundaan, tingkat pelayanan, dan pemodelan simulasi simpang. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Pertama, bagian alih rencana, dimulai dari studi literatur, identifikasi masalah, pengumpulan data terdiri dari data primer, yaitu data geometri persimpangan, data volume lalu lintas, data waktu sinyal lalu lintas, dan data kecepatan kendaraan. Lalu ada data sekunder. Yang pertama, data jumlah penduduk kota Singkawang, data jumlah kendaraan kota Singkawang, dan peta lokasi penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis data menggunakan dua metode. Yang pertama, software Visim, tundaan kurang dari 15 detik. Lalu ada MKJI 1997, tundaan kurang dari 15 detik. Apabila oke, dilanjutkan dengan alternatif penanganan. Apabila tidak, dilakukan pengulangan analisis data. Setelah itu yang terakhir melakukan kesimpulan dan salah. Kemudian ada bagian alih, analisis menggunakan Visim 2023 dan menggunakan MKJI 1997. Yang pertama dilakukan pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan input data simulasi. Lalu dibagi menjadi dua kondisi, yaitu kondisi existing dan kondisi proyeksi. Kondisi existing terdiri dari analisis tundaan, panjang antrian, level of service, kondisi existing. Lalu lanjut analisis tundaan, panjang antrian, level of service dengan beberapa alternatif perbaikan seperti pelebaran ruas jalan dan pengaturan lampu lalu lintas. Kemudian kondisi proyeksi 5 dan 10 tahun, proyeksi volume lalu lintas rata-rata, analisis tundaan, panjang antrian, level of service, kondisi proyeksi 5 dan 10 tahun. Lanjut, analisis tundaan, panjang antrian, level of service dengan beberapa alternatif perbaikan. Pertama, pelebaran ruas jalan. Yang kedua, pengaturan lampu lalu lintas. Selanjutnya, pemilihan alternatif penanganan. Dan yang terakhir, hasil dan kesimpulan. Begitu juga dengan MKJI 1997. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di persimpangan Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, Jalan Yosudarso, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Berikut adalah peta lokasi penelitiannya. Kemudian ada layout lokasi penelitian. Kemudian ada ruas jalan lokasi penelitian, terdiri dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Alianyang, dan Jalan Yosudarso. Kemudian ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data primer terdiri dari data kondisi geometrik, waktu sinyal lalu lintas, data volume lalu lintas, dan data kecepatan kendaraan. Data sekunder berupa data jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan peta lokasi penelitian. Kemudian ada jenis-jenis survei, terdiri dari survei geometrik dan kondisi simpang, survei waktu sinyal lalu lintas, survei volume lalu lintas, survei kecepatan kendaraan. Kemudian ada waktu survei,
Pengambilan data volume kendaraan akan dilakukan selama 3 hari, yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin dengan 3 periode jam sibuk pada pukul 6 sampai 8 WIB, kemudian pukul 11 sampai 13 WIB, dan pukul 16 sampai 18 WIB. Kemudian ada peralatan survei, terdiri dari alat tulis dan formulir, lalu ada CCTV, kemudian ada aplikasi traffic counter, kemudian ada stopwatch, meteran, dan handphone. Metode analisis data terdiri dari MKJI 1997 dan PTP Supervisi. Kemudian ada daftar pustaka. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.